Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Sandra Dewi melakukan pesugihan. Sandra Dewi adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang tinggal di kota kecil. Sejak kecil, ia selalu bermimpi hidup dalam kemewahan. Ia bukan berasal dari keluarga miskin, tetapi kehidupannya jauh dari kata berlebihan. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil, dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Setelah lulus kuliah, Sandra mencoba berbagai cara untuk meraih kesuksesan. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta, namun gaji yang ia terima tidak cukup untuk memenuhi ambisinya. Ia juga pernah mencoba membuka usaha butik, tetapi bangkrut karena kurangnya modal dan strategi bisnis yang buruk. Sandra mulai merasa frustrasi. Di media sosial, ia melihat banyak teman-temannya yang sukses, memiliki mobil mewah, rumah besar, dan liburan ke luar negeri. Ia bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa meraih semua itu dalam waktu singkat? Suatu hari, seorang teman lama bernama Lita mengajaknya bertemu. Lita dulunya hanyalah gadis biasa seperti Sandra, tetapi kini hidupnya berubah drastis. Ia memiliki rumah megah, mobil sport, dan gaya hidup glamor yang tak masuk akal. "Aku punya jalan pintas kalau kamu mau," kata Lita sambil tersenyum misterius. Sandra penasaran, tanpa sadar, ia sudah memasuki dunia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan dengan dukun pesugihan Lita membawa Sandra ke sebuah tempat terpencil di pinggiran kota. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Ki Surya. Ki Surya memiliki wajah penuh keriput, tetapi tatapannya tajam dan menusuk. Ia mengamati Sandra dari ujung kepala hingga ujung kaki sebelum berbicara. "Kau ingin kaya?" tanyanya singkat. Sandra menelan ludah, tetapi ia mengangguk tegas. "Kekayaan bukan datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar," lanjut Ki Surya. Ia menjelaskan bahwa ada ritual pesugihan yang bisa membuat Sandra kaya dalam waktu singkat. Namun, ia harus memberikan tumbal sebagai gantinya. Sandra terkejut, tetapi pikirannya yang sudah dipenuhi ambisi membuatnya mengabaikan rasa takut. Ia berpikir, mungkin ada cara lain untuk menghindari konsekuensi mengerikan itu. Ki Surya memberikan syarat, Sandra harus datang ke hutan terlarang di luar kota pada malam Jumat Kliwon. Ia harus membawa sesajen berupa kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, dan segelas darahnya sendiri. Malam itu, Sandra tidak bisa tidur. Bayangan tentang kekayaan memenuhi kepalanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan ritual tersebut, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan jiwanya pada kekuatan gelap. Malam Jumat Kliwon, Sandra pergi ke hutan sesuai petunjuk Ki Surya. Di tempat itu, ia melihat lingkaran besar yang dibuat dari garam dan kemenyan yang menyala di sekelilingnya. Ki Surya mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak Sandra mengerti. Angin bertiup kencang, udara terasa lebih dingin, dan suasana semakin mencekam. "Letakkan sesajen di tengah lingkaran," perintah Ki Surya. Sandra melakukan apa yang diminta. Saat darahnya menetes ke tanah, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari dalam kegelapan. "Sandra Dewi, kau telah memanggilku." Dari bayangan pepohonan, muncul sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Wajahnya menyerupai manusia, tetapi kulitnya hitam seperti arang dan kukunya panjang tajam. "Kekayaan akan menjadi milikmu. Tapi kau tahu syaratnya, bukan?" Suara makhluk itu bergema di udara. Sandra mengangguk. "Baik, dalam 7 hari, kau harus menyerahkan tumbal pertama. Jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi bayarannya." Tiba-tiba, angin berhenti berhembus, suasana kembali normal, dan Ki Surya tersenyum puas. "Kau telah melakukan bagianmu, sekarang, tunggulah keajaiban." Keesokan harinya, Sandra terbangun dan mendapati rumah kontrakannya berubah menjadi rumah mewah. Saldo rekeningnya yang sebelumnya kosong kini berisi miliaran rupiah. Mobil mewah terparkir di depan rumahnya. Mimpinya menjadi kenyataan, tetapi, harga yang harus dibayarnya masih belum ia sadari. Setelah memberikan tumbal pertama, Sandra pikir semuanya sudah berakhir. Ia kembali menjalani hidup mewahnya,
menghadiri pesta-pesta eksklusif, dan menikmati harta yang melimpah. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama. Malam pertama setelah ritual, ia terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya ranting pohon tertiup angin. Namun, suara itu semakin keras, seolah-olah seseorang sedang berusaha masuk. Dengan jantung berdebar, ia berjalan ke arah jendela. Saat membuka tirai, ia terlonjak mundur. Di luar, di balik kaca, berdiri sosok lelaki tua yang pernah ia korbankan sebagai tumbal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar dengan darah menetes dari bibirnya. Sandra menjerit dan terjatuh ke lantai. Ketika ia kembali melihat ke jendela, sosok itu telah menghilang. Namun, itu baru awal dari terornya. Minggu-minggu berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam, ia merasakan ada seseorang yang berdiri di ujung tempat tidurnya, mengawasinya dalam gelap. Cermin-cermin di rumahnya mulai memantulkan sosok bayangan hitam yang berdiri di belakangnya. Meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia sering mendengar suara langkah kaki di lantai atas rumahnya, padahal ia tinggal sendirian. Benda-benda di rumahnya sering berpindah tempat tanpa sebab, dan setiap kali ia mendengar suara bisikan di telinganya, suhu ruangan mendadak menjadi dingin menggigit. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat Sandra sedang mandi, tiba-tiba air di bak berubah menjadi merah pekat, berbau amis seperti darah. Ia berlari keluar kamar mandi dengan tubuh gemetar. Namun, saat ia mengangkat kepalanya ke cermin, ia melihat sosok lelaki tua itu berdiri tepat di belakangnya. Sandra, suara itu berbisik pelan, tetapi menggema di seluruh ruangan. Ia berteriak dan berlari keluar dari kamar mandi. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti sedang gila. Sandra tahu ia tidak bisa terus begini, ia harus mencari Ki Surya. Namun, saat ia tiba di rumah Ki Surya, sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Rumah itu kosong, berantakan seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, padahal, baru beberapa hari yang lalu ia masih bertemu dengan dukun itu di sana. Di tengah ruangan, ada sebuah kertas dengan tulisan besar berwarna merah. Janji harus ditepati, TUMBALMU belum cukup. Sandra jatuh terduduk, air matanya mengalir. Ia sadar bahwa ini belum berakhir. Jika ia tidak menyerahkan lebih banyak tumbal, maka arwah-arwah yang menuntutnya akan terus menghantuinya, atau lebih buruk lagi, mereka akan menyeretnya ke neraka. Sandra tidak punya pilihan, ia harus mencari tumbal baru. Malam itu, ia keluar dengan niat kejam, mencari seseorang yang bisa ia jadikan korban. Ia pergi ke daerah kumuh, mencari gelandangan atau orang-orang yang tak punya keluarga. Di sebuah gang sempit, ia melihat seorang pria tua yang sedang tertidur di bawah jembatan. Tanpa pikir panjang, ia mendekati pria itu dan membujuknya untuk ikut dengannya. "Aku punya makanan dan tempat tidur untukmu, Pak," katanya dengan suara lembut. Pria tua itu, yang kelaparan dan kedinginan, mengikuti Sandra tanpa curiga. Namun, saat mereka tiba di rumah Sandra, pria itu tiba-tiba berhenti di depan pintu, matanya menatap Sandra dengan tajam. "Apa yang kau lakukan, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Sandra tidak menjawab, ia hanya menelan ludah, tangannya gemetar. "Jangan lakukan ini," lanjut pria itu, "kau pikir kau bisa lolos dari kutukan itu? Kau pikir mereka akan puas?" Sandra merasa darahnya membeku, "Kau tidak akan pernah bisa berhenti. Begitu kau memberi satu tumbal, mereka akan meminta lebih, dan lebih, sampai akhirnya, yang mereka inginkan adalah dirimu sendiri." Tiba-tiba, lampu di rumah Sandra berkedip-kedip, suara bisikan mulai terdengar di sekitar mereka. "Sandra, waktunya hampir habis." Dalam ketakutan, Sandra mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu semakin keras. "Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi." Tiba-tiba, pria tua di depannya mulai berubah. Wajahnya membusuk, matanya mencair seperti lilin meleleh, dan tubuhnya menjadi hitam pekat. Sandra berteriak dan berlari ke dalam rumah, tetapi saat ia membuka pintu kamarnya, ia menemukan dirinya berdiri di tepi pantai, dengan air laut yang hitam bergejolak. Di depan Sandra, berdiri makhluk tinggi dengan mata merah yang pernah ia temui dalam ritual pertama. "Kau ingin kabur, Sandra?" Suara itu bergema, mengguncang udara. Sandra bergetar, ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tidak ada jalan keluar,
Kau telah berjanji, dan janji harus ditepati. Makhluk itu mengangkat tangannya, dari dalam laut, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram tubuh Sandra. Ia menjerit, meronta, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Perlahan, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kegelapan laut, air asin memenuhi paru-parunya. Suara terakhir yang terdengar adalah bisikan penuh kemenangan. Sekarang, kau milik kami. Keesokan paginya, rumah Sandra ditemukan kosong, tidak ada tanda-tanda keberadaannya, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Namun, sejak saat itu, orang-orang mulai melihat sosok wanita bergaun merah di tepi laut pada malam hari, wajahnya pucat, matanya kosong, dan suaranya berbisik pelan, "Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti aku." Tapi siapapun yang mendengar bisikan itu, akan menghilang dalam waktu 7 hari.